Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah aplikasi pertama pada blog portofolio saya. Nama aplikasi ini saya namakan aplikasi Ramalan Jodoh berbasis pemrograman C. Jadi dalam aplikasi ini terdapat counterflow, yaitu pelulangan. Saya menggunakan pelulangan di bagian sini. Ini berfungsi untuk menghitung besaran tiap nama yang diinputkan. Jadi ketika kita menginputkan nama kita, maka dalam komputer setiap kata, maksudnya setiap huruf itu memiliki nilai. Nah, nilai itulah yang saya gunakan untuk menghitung seberapa besar kecocokan antara satu nama dan nama lain. Rumus ini saya buat sendiri berdasarkan apa yang saya pikirkan, jadi apapun hasilnya nanti itu tidak akan sangat tidak akan berpengaruh dalam hidup Anda. Ini hanya senang-senang, Anda bisa percaya atau tidak itu terserah Anda. Baik, akan saya jelaskan dari awal. Di sini terdapat fungsi main. Saya menggunakan void di sini karena saya tidak membutuhkan nilai return pada main saya. Di sini ada header studio.io.h ini berfungsi untuk melakukan input output proses pada aplikasi saya nanti, seperti fungsi printf. Itu menggunakan atau fungsinya ada terdapat pada header studio, dan saya menggunakan fungsi string.h ini untuk di sini ada header.h. Ini berguna untuk memanipulasi string. Memang saya membutuhkannya karena penghitungan ini berdasarkan dari string atau kata yang kita ketikkan nanti nama kita. Lalu saya di sini memiliki definisi variabel. Ada variabel gue dari hasil biru dan total ini memiliki tipe data float, yaitu bilangan yang mempunyai angka desimal, maksudnya angka koma, bilangan koma, dan selanjutnya ada char, ada Godvar, nama gue, nama doi, ngulang, sama sampah. Selanjutnya ada variabel integer i untuk perulangan. Selanjutnya saya mendefinisikan checkpoint di sini berfungsi untuk jika nanti user ingin mengulang kembali aplikasinya, maka program akan kembali mengeksekusi pada bagian ini. Selanjutnya di sini ada printf seperti biasa, teks normal. Saya kenapa mau pakai gets? Karena saya menginginkan aplikasi saya ini dapat menangkap seluruh nama yang diketikkan, nama panjangnya, jadi spasi juga masuk ke dalam variabel ini. Jika saya menggunakan scanf, maka spasi tidak akan terbawa masuk ke dalam variabel, tidak akan tertangkap, sehingga saya memakai gets untuk agar bisa menangkap spasi, jadi nanti nama lengkapnya bisa diketikkan. Yang kedua di sini ada strcpy. Dari Godvar ini dia terdapat array kosong yang tidak saya butuhkan, maka saya ingin menggunakan fungsi strcpy supaya dari Godvar ini dia mengkopikan ke array yang namanya nama gue. Selanjutnya Godvar tadi akan diisikan oleh get selanjutnya dan akan dikopikan ke nama doi, karena itu akan nama gebetan dia. Selanjutnya nama gue tadi akan dihitung size-nya, kira-kira besarnya berapa, maka akan terdapat berapa kali mengulang sesuai panjangnya. Ini di sini saya menggunakan fungsi logika if, berfungsi untuk mengecek apakah ada array yang tidak terisi atau ada slot array yang tidak terisi. Biasanya default slot array itu bernilai minus 52, jadi saya tidak membutuhkan
slot yang kosong seperti ini, maka perulangan akan saya hentikan dengan menggunakan break. Yang ini pun punya fungsi yang sama. Setelah melewati fungsi itu, dia akan mendapatkan nilai nama gue nya berapa kira-kira dan nama doi nya lalu dijumlahkan dan akan menemukan total. Di sini adalah rumus yang saya gunakan sendiri, yaitu selama nilai total tadi lebih besar dari 100, maka dia akan masuk ke dalam terus melakukan perulangan, dan di dalamnya juga terdapat logika, yaitu jika nilai total tadi itu lebih besar dari 200, maka nilai total dibagi menjadi 2. Jika kurang dari 200, maka nilai total dikurangi 100. Nah, di sini untuk mengecek apakah nama itu sama. Jika sama, saya tidak akan mengizinkan nama yang sama karena akan dianggap bukan apa ya, maksudnya akan bukan suatu keseriusan untuk mengetahui kecocokannya. Saya anggap adalah orang yang sama gitu. Jadi tidak boleh di sini. Jika bukan namanya tidak sama, maka total tadi adalah berupa float. Karena float itu memiliki tanda koma, dalam presentasi ini saya tidak membutuhkan tanda koma, maka saya casting ke desimal atau integer, sehingga koma tadi akan otomatis hilang. Di print, dia akan melakukan system post. Fungsi system post di sini itu terdapat pada library stdlib. Fungsinya adalah untuk men-stop eksekusi code sampai user menekan sebuah tombol. Lalu di sini saya melakukan checkpoint yang kedua. Fungsinya adalah untuk jika user memasukkan suatu nilai input selain Y dan M, maka dia akan terus mengulang sampai menanya, melakukan pertanyaan ulangnya aplikasi ya atau tidak. Jika dia memasukkan Y, maka aplikasi akan pergi ke checkpoint yang telah saya definisikan sebelumnya di atas di sini. Tapi sebelumnya saya melakukan sistem CLS. Sistem CLS ini adalah untuk men-clear screen lagi. Jadi screennya yang tadi sudah banyak output print, teks, hasil value tersebut akan dihapus jika hasil input dari user adalah N alias no, maka program akan selesai dieksekusi. Jika pilihan tidak selesai, jika selain dua kata tadi diikutkan, maka aplikasi saya akan loncat ke checkpoint pilihan salah ini dan akan mengulang pertanyaan apa yang mengulang. Jika ia akan mengulang dan jika akan tidak akan mengulang. Baik, langsung saja kita coba. Pertama-tama saya langsung kita coba saja run aplikasinya. Jadi kita play. Oke. Ya, beginilah tampilan aplikasinya. Saya akan memasukkan nama contoh saja, misalkan Tono. Dia suka sama Tini, maka dia akan langsung menghasilkan hasil kemungkinan keseluruhan jodoh Anda bersama doi akan 7%, seperti itu. Dan dia akan biasanya kita continue seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dia fungsi sistem fungsi ini, lalu dia akan menanyakan ulangnya aplikasi atau tidak. Jika saya menekan tombol pilihan tidak tersedia, ulangnya aplikasi atau tidak, sampai saya menekan
hasil yang benar Y. Nah, dia akan balik lagi. Jika saya no, saya akan menutup. Ya, sekian dari aplikasi blog portofolio blog pertama saya menggunakan bahasa C. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.